Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan pokok-pokok keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akan menyampaikan satu hadis riwayat At-Tirmidzi yang terdapat di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu saya ada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yauman, pada suatu hari. Waqala, kemudian beliau berkata, ya ghulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai anak muda, saya akan menyampaikan beberapa kalimat, akan memberikan pelajaran kepadamu dengan beberapa kalimat. Apa kalimat itu? Ikhfadillaha yakhfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjaga kita. Pokok keimanan yang pertama adalah kita senantiasa menjaga diri kita dari Allah. Kemudian Allah akan menjaga kita. Kita menjaga ketaatan kita kepada Allah. Kita menjaga perintah-perintah Allah. Dan kita menjaga di hal-hal yang dilarang oleh Allah, maka Allah akan menjaga kita. Yang selanjutnya, ikhfadillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapati Allah akan senantiasa menghadapimu, akan senantiasa melihatmu. Jadi ketika kita senantiasa menjaga Allah, maka sesungguhnya Allah akan senantiasa melihat kita, akan memperhatikan kita. Kemudian yang selanjutnya, idza sa'alta fas'alillah. Jika kita memohon, meminta, maka mintalah hanya kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billahi. Dan ketika kita minta pertolongan, memohon pertolongan, maka kita hanya memohon pertolongan itu kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian Rasulullah kembali menegaskan kepada Abdullah ibnu Abbas, yang semoga Allah senantiasa meridhai beliau dan orang tuanya. Wa'lam annal ummata, dan ketahuilah bahwasanya suatu kaum lawit stama'at ala ayyang fa'uka bisyai'in, dan kaum itu akan memberikan bantuan, kemanfaatan kepadamu dengan satu bantuan. Lam yanfa'uka illa bisyai'in, maka sesungguhnya tidak akan bisa memberikan manfaat kepada kamu qad katabahullahu laka, kecuali terhadap apa-apa yang sudah dituliskan Allah untukmu. Wa inistama'u ala ayyadhurruka bisyai'in,
dan sekiranya sekelompok umat, sekelompok orang itu akan membuat mudarat kepadamu dengan satu kemudharatan, dengan satu kecelakaan, lam yadhurruka illa bisyai'in, maka tidak akan memberikan mudarat kepadamu, qad katabahullahu alaika, kecuali terhadap apa-apa yang sudah dituliskan oleh Allah tentang kecelakaannya akan menimpamu. Rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf, telah diangkat pena dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan dari Allah. Rawahu At-Tirmidzi. Hadirin rahimakumullah, pokok-pokok keimanan yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW kepada Abdullah ibnu Abbas, yang pertama, bahwa kita harus senantiasa menjaga diri kita terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjaga diri kita terhadap apa yang dilarang oleh Allah. Menjaga diri kita terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah berarti kita senantiasa melaksanakan, menjalankan sekemampuan kita apa-apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan menjaga diri kita terhadap apa yang dilarang oleh Allah berarti senantiasa dengan totalitas menjauhi apa-apa yang sudah dilarang oleh Allah. Itulah sebentuk keimanan kita kepada Allah, dengan senantiasa melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan kita harus yakin bahwa apa yang diperintahkan oleh Allah itu baik bagi kita, dan apa yang dilarang oleh Allah itu, karena sesuatu yang dilarang itu mesti sesuatu yang tidak baik bagi kita, maka harus senantiasa kita menjaganya. Kalau kita senantiasa menjaga itu, maka Allah akan menjaga kita. Yang kedua, ketika kita senantiasa menjaga Allah, maka ketahuilah bahwa Allah pun akan memperhatikan kita. Dalam kondisi kita senang, Allah memperhatikan kita. Dan dalam kondisi kita susah, mesti Allah akan memperhatikan kita. Tidak mungkin Allah akan membiarkan kita. Allah mesti akan senantiasa memperhatikan kita. Ketika kita butuh pertolongan, mesti Allah akan memberikan pertolongannya kepada kita. Ketika kita meminta kepada Allah, maka mesti Allah akan memberikan apa yang kita minta. Maka diperintahkan oleh Rasulullah, wa idza sa'alta, jika engkau meminta, fas'alillah, maka mintalah kepada Allah. Dan ketika kita butuh pertolongan, mintalah pertolongan itu kepada Allah, bukan kepada yang lain. Tidak ada daya dan kekuatan itu selain dari Allah. Kemudian ditegaskan oleh Rasulullah, jika ada satu kelompok, satu kaum akan membantumu, akan memberikan kemanfaatan kepadamu, maka tidak akan kita dapatkan kemanfaatan itu kecuali apa-apa yang sudah dituliskan oleh Allah untuk kita. Dan sebaliknya, apa-apa yang oleh sekelompok orang direncanakan untuk memberikan kemudaratan kepada kita, maka sesungguhnya kemudaratan itu tidak akan sampai kepada kita kecuali apa-apa yang sudah Allah tuliskan. Hadirin rahimakumullah, keimanan yang diajarkan oleh Rasulullah seperti itulah yang ternyata mampu memberikan semangat kepada para sahabat-sahabat, diantaranya adalah Abdullah ibnu Abbas ini, untuk senantiasa berbuat yang sesuai dengan perintah-perintah Allah. Dan kita lihat
bahwa sebaik-baik masa adalah masa para sahabat, di mana mereka digembleng dengan ajaran-ajaran keimanan kepada Allah, sehingga mampu menjadikan spirit dalam berbuat kebaikan di dunia ini. Hadirin rahimakumullah, itulah beberapa pokok-pokok keimanan yang diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya. Semoga menjadikan diri kita menjadi orang yang mampu untuk menjadikan pelajaran itu sebagai penggerak dalam diri kita untuk hidup di dunia ini. Ada kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Wal afu minkum wastaghfirullah li walakum. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.